Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi Hajarwati di ruang kelas 6. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apa. Mari anak-anak kita semangat untuk belajar hari ini. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami materi pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Materi hari ini yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 3. Fokus pembelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran: 1. Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuan kedua, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pertempuran Ambarawa. Anak-anak, simak dan baca teks berikut dalam hati. Judulnya Pertempuran Ambarawa.
Anak-anak, berdasarkan teks di atas, buatlah kalimat dengan kata tanya yang tersedia dan berhubungan dengan bacaan pertempuran Ambarawa. Kata tanya yang diharapkan yang pertama dengan menggunakan kata apa. Silahkan buat kalimat dengan kata apa. Yang kedua, buat kalimat dengan kata kapan. 3. Buat kalimat dengan kata siapa. 4. Buat kalimat dengan kata di mana. 5. Buat kalimat dengan kata mengapa. Dan 6. Buat kalimat dengan kata bagaimana. Anak-anak, coba baca kembali teks pertempuran Ambarawa dan jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Coba jelaskan. 2. Bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? 3. Bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara Nika atau tentara Belanda yang melanggar kesepakatan? Soal keempat. Bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit orang? Soal kelima, sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Enam, bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari? Berikan contohnya. Anak-anak, silahkan tulis di buku tema. Anak-anak, mari kita belajar bagaimana cara hewan menyesuaikan diri dan bagaimana beradaptasi dengan lingkungannya. Kita ambil yaitu binatang hyena. Hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpase, anjing dan lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hyena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung.
Anak-anak, perhatikan hewan di bawah ini. Namanya belalang sembah. Hewan belalang sembah biasa disebut dengan kamuflase. Belalang sembah menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Kalau warna daun itu hijau, maka tubuhnya berubah menjadi hijau. Inilah yang biasa dinamakan kamuflase. Hewan kedua adalah bunglon. Bunglon biasa disebut hewan mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana dia berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Jika bunglon hinggap di dahan, maka warnanya menyerupai dahan. Perubahan warna atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya, itulah yang dinamakan dengan mimikri. Hewan yang ketiga adalah cicak. Cicak biasa melakukan autotomi atau melepaskan bagian tubuhnya. Untuk melindungi dirinya, cicak dapat melepaskan ekornya. Kadal mempunyai kemiripan dengan cicak. Cicak dan kadal dapat melepaskan ekornya apabila ada mangsa yang akan memakannya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Anak-anak, cara hewan menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungannya adalah terenggiling. Pernahkah anak-anak melihat terenggiling? Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Ada juga kaki seribu. Baik anak-anak, tadi Bu Guru sudah memberikan beberapa contoh bagaimana hewan menyesuaikan diri dan beradaptasi. Sekarang sebagai tugas, marilah anak-anak mencari bagaimana hewan
yang diberikan tugas ini dalam menyesuaikan diri dan beradaptasi. Yang pertama adalah cumi-cumi. Bu Guru yakin semuanya pernah melihat cumi-cumi ya? Iya, silahkan cumi-cumi ditulis bagaimana hewan ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Anak-anak, untuk tugas yang kedua adalah hewan walang sangit. Pernahkah anak-anak melihat hewan walang sangit? Kalau pernah melihat, pasti menutup hidungnya. Bagaimana walang sangit menyesuaikan diri? Silahkan tulis. Anak-anak, tugas yang terakhir, bagaimana hewan ini menyesuaikan diri? Coba amatin, hewan apa anak-anak? Ya, betul, siput. Pernahkah anak-anak melihat siput? Ya, silahkan tulis di mana siput tinggalnya di mana ya? Bagaimana siput beradaptasi? Silahkan ditulis. Baik anak-anak, materi hari ini sudah cukup. Hari ini kita belajar tentang apa ya? Coba kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, menggali informasi penting dari buku sejarah. Menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang kedua, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungannya. Anak-anak, waktu belajar sudah selesai. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan dikerjakan di buku tulis tema. Selamat mengerjakan. Anak-anakku semuanya, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang sudah kita pelajari akan bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, kita akhiri pelajaran hari ini dan kita akan bertemu di materi berikutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.